Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ngampus semuanya. Jadi sore hari ini kita akan bicara tentang bagaimana memanage teknologi gitu ya. Dan bagi Sobat Ngampus yang baru gabung di acara Ngotak pertama kali, mungkin saya informasikan bahwasanya acara Ngotak ini adalah acara yang tiap hari Sabtu ya. Tiap hari Sabtu yang selalu kita adakan. Bahkan kalau besok puasa pun juga kita adakan juga gitu kan ya. Dengan topik yang menarik pastinya, yang akan memberikan knowledge kepada Sobat Ngampus, yang akan memberikan inspirasi kepada Sobat Ngampus. Gitu ya. Jikalau Sobat Ngampus ngerasa bahwasanya, oh ya kita lupa ya gitu ikut ngotak hari ini misalkan. Sobat Ngampus bisa lihat di YouTube-nya Ngampus ya. Gitu ya. Silakan subscribe gitu ya, nanti di situ ada acara ngotak di beberapa episode yang lalu ya, yang bisa Sobat Kampus bisa lihat gitu. Well, hari ini gitu ya, hari ini saya kedatangan dengan teman saya spesial gitu ya, beberapa kali pernah ngisi bareng juga gitu, jalan-jalan kita. Udah lama nggak jalan-jalan sama Pak Haris Munandar gitu. Oke, halo Pak Haris. Halo semuanya. Belum di split nih ini ya. Oke, sip. Nah, udah di split. Nah, by the way, topik kita kali ini adalah begini. Kemarin itu dengan topik yang lalu ya, dengan Pak Lutfi, itu kita bahas masalah boring teknologi. Didapat sebuah statement bahwasanya teknologi itu harus mengantarkan value bagi perusahaan. Gitu. Jadi sebenarnya yang terpenting dari penerapan teknologi adalah teknologi tersebut dapat memberikan value kepada perusahaan tersebut. Yang berarti bahwasanya teknologi adalah enabler, gitu kan ya. Jadi dulunya nggak bisa, tapi dengan adanya teknologi jadi bisa. Gitu. Bukan berarti dengan penerapan teknologi jadi tambah ribet, tambah kusut gitu, tambah kayak ribet deh pakai teknologi gitu kan ya. Itu udah saking desperate-nya gitu sebuah perusahaan ketika menerapkan sebuah teknologi. Nah, untuk itu supaya bisa teknologi tersebut bisa harmonis gitu. Karena kan ada sebuah kasus di mana ada sebuah perusahaan gitu. Perusahaan tersebut punya vendor banyak, teknologinya udah mulai banyak. Tetapi kok justru bukan mempercepat perusahaan gitu ya untuk mendapatkan revenue, tapi justru bahkan bikin ribet gitu di perusahaan itu sendiri gitu. Jadi istilahnya bikin kusut lah di perusahaan gara-gara teknologi gitu. Harusnya bisa terus jadi nggak bisa, atau istilahnya ada yang namanya opportunity cost gitu. Opportunity cost itu misalkan seharusnya gitu kan ya, seharusnya perusahaan tersebut bisa mendapatkan 1 juta sales gitu di bulan tersebut, tetapi gara-gara teknologinya tidak bisa mendukung jadi loss gitu. Itu yang namanya, kalau saya ketahui dulu ada yang namanya opportunity cost gitu. Istilahnya ya hilang begitu saja, padahal harusnya bisa lebih tinggi lagi begitu. Nah, mungkin lebih jauh nanti dengan Pak Haris Munandar gitu kan ya. So, Pak Haris apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat-sehat semua. Gitu ya. Belum kena COVID kan? Enggak, udah dicongkel berapa kali tapi ya. Di swab. udah di swab ya. Berarti sering keluar kota berarti gitu kan iya. ya. Meeting gitu kan. Meeting, oke. By the way, Pak Haris ini adalah salah satu teman saya dulu waktu saya S2 di MTI ya. Kita kuliah bareng tapi beda kelas. Tapi pada akhirnya satu sesi juga. Pak Haris yang siang, saya yang malam gitu, kelas malam. Gitu. Tapi pada akhirnya ketemu juga di kantin dokter gigi. Legend. Gitu. Oke, saya kenalkan dulu ya Pak Haris ya. Mohon izin Pak Haris. Jadi Pak Haris itu Pak Haris Munandar ya, sebagai konsultan, trainer in strategic management, HR, organization development, dan IT. Udah kebayangkan dari sisi strategi nih pokoknya. Kalau kalian mungkin Sobat Ngampus yang lulus S1, mungkin yang kalian ketahui baru level operasional, strategik masih sedikit, manajerial masih sedikit sekali bahkan. Gitu. Ini memang materinya S2, tapi bagaimanapun ini sebuah kesempatan yang baik buat Sobat Kampus mengenal tentang bagaimana strategi dan manajemen teknologi terhadap sebuah perusahaan gitu. Langsung ke orang ahlinya nih gitu.
2017 sampai sekarang ya sebagai konsultan dan trainer. Yang saya bilang tadi, kalau beliau itu kalau ngisi training gitu ya, itu pulang-pulang bisa beli rumah Nah, atau itu. bisa beli mobil baru lagi gitu. Serius nih, beneran Amin, nih. amin. Bisa aja. Terus 2019 sampai 2020 pernah menjadi senior konsultan di Netika Indonesia, cuma setahun ya. Oke. Terus 2012 sampai 2016 pernah jadi director di Value Alignment Group. 2010 sampai 2012 Strategic Management Consultant, People Performance Consulting. Kemudian education-nya 2010 itu di MTI UI, gitu ya, lulus 2010 ya. 2008 di Riau. Ya. UIN ya, UIN. Iya. UIN Sultan Syarif Kasim Riku. Oke. Riau ya, oke. Riau. Oh, sorry, Kasim Riau, maaf. Gitu. Itu sih sekilas tentang Pak Haris Munandar kali ini yang bersedia hadir gitu ya, luar biasa lah pokoknya. So, mungkin ada yang mau ditambahkan informasi lain Pak Haris, misalkan harus follow LinkedIn atau apa gitu untuk berkomunikasi, bersosialisasi gitu. Boleh, boleh. 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 Nanti di akhir ya. Nanti ada di slide saya. Oke. So, udah siap untuk memaparkan materinya Pak Haris? Insya Allah siap. Oke, kalau gitu monggo silakan Pak Haris untuk dipresentasikan ke Sobat Ngampus. Saya undur diri sebentar ya. Oke, terima kasih Pak Indroni. Oke, saya akan share screen. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat semua ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, adik-adik atau kakak-kakak gitu, abang-abang gitu ya. Di acara ini kita kali ini temanya The Power of IT Strategic Planning. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haris Munandar. Anda semua bisa panggil saya Haris gitu ya. Saya adalah konsultan dan trainer gitu ya. Sebenarnya saya jadi konsultan dan trainer itu dari tahun 2010 gitu ya. Jadi kalau sampai sekarang 2021 kurang lebih udah 10 tahun lebih lah gitu ya. Bidangnya adalah manajemen strategis, kemudian human capital, pengembangan organisasi dan IT. Nah, ini adalah logo-logo perusahaan gitu ya. Organisasi, kementerian, lembaga di mana saya pernah terlibat pekerjaan gitu ya, dan sebagian besar pekerjaan itu berkaitan dengan manajemen strategis gitu ya, termasuk IT juga gitu ya. Ini adalah kontak saya gitu, silakan jika ingin menghubungi saya. Ini email saya, website saya, kemudian LinkedIn saya namanya Haris Munandar gitu ya. Nanti materi ini akan dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Di materi tersebut dan linknya, silakan jika ingin kita berkomunikasi lebih lanjut gitu ya. Kalau berkenan kita memiliki koneksi di LinkedIn nanti gitu ya. Atau invite saya sebagai koneksinya gitu ya. Apalagi kalau misalnya bisa memberikan endorsement gitu ya di LinkedIn, itu saya sangat berterima kasih sekali gitu ya. Oke, kita langsung aja membahas tentang IT strategic planning gitu ya. Jadi IT strategic planning ini banyak nih sebutannya nih, terminologinya nih. Ada yang nyebut IT strategic planning, ada yang nyebut IT master plan, ada yang nyebut IT blueprint gitu ya. Kalau di bahasa Indonesiain perencanaan strategis TI gitu ya, teknologi informasi, atau Renstra TI gitu ya. Ada yang nyebutnya juga rencana induk TI. Ada yang nyebut juga cetak biru TI. Nah, ini semua terminologi berkaitan dengan IT strategic planning gitu ya. Bisa dibilang semua terminologi ini ya intinya satu itu gitu ya, sama barangnya gitu ya. Namanya banyak, barangnya bisa dibilang sama gitu ya. Nah, cuman pada kenyataannya gitu di lapangan nanti kita akan bahas gitu, orang bilang IT master plan itu isinya apa aja, ntar kita bahas gitu ya. Kadang bisa sama, kadang bisa beda gitu, ntar kita bahas. Nah, kita mulai materi ini dengan dari sisi what-nya gitu ya. Jadi saya akan menyampaikan 5W 1H gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar menambah wawasan Anda semua yang mendengarkan materi ini gitu ya. Definisi IT strategic planning itu apa sih gitu ya. Jadi IT strategic planning itu kegiatan yang diarahkan untuk mengenali peluang organisasi untuk menggunakan TI gitu kan.
peluang-peluang organisasi itu biasanya ketika dia menyusun strateginya. Mungkin kalau Anda familiar dengan penyusunan strategi, di situ ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, salah satunya itu yang tadi opportunity itu peluang, nah ini adalah salah satu yang digali dari strategi organisasi. Ntar kita bahas. Terus definisi berikutnya, kegiatan yang diarahkan untuk menentukan kebutuhan sumber daya untuk memanfaatkan peluang tersebut. Sumber daya itu banyak, gitu ya. Sumber daya itu bisa berupa orangnya, bisa berupa datanya, aplikasinya, bisa berupa infrastrukturnya, orang udah tadi ya, seperti itu. Kemudian kegiatan yang diarahkan untuk mengembangkan strategi dan rencana tindakan untuk mewujudkan peluang tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya. Nah, jadi udah ada strateginya dan harus ada rencana tindakannya. Nah, rencana tindakan itu biasa tergambar dalam apa sih, gitu kan? Nah, itu biasa tergambar dalam roadmap. Nah, jadi kalau begitu apa aja konten IT strategic planning ini, gitu ya? Secara garis besar, gitu ya. Secara garis besar IT strategic planning ini kontennya ada 3 gitu, application portfolio, arsitektur TI, dan tentang manajemennya, tata kelola TI-nya gitu. Mungkin ketika awal-awal orang dulu, mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya, atau mungkin 15 tahun yang lalu gitu ya, ketika orang ngomongin IT master plan gitu, yang terbayang itu aplikasi apa aja yang dibutuhin. Nah, itu udah IT master plan tuh gitu ya. Nah, padahal gitu ya, ketika kita ngomongin IT strategic planning atau IT master plan itu, dia melibatkan juga arsitektur TI-nya, melibatkan juga manajemennya, gitu ya. Kalau application portfolio itu apa sih, gitu ya? Jadi application portfolio itu berisi tentang aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan, dan dia bisa dibagi itu aplikasinya dalam kategori strategika, high potential kah, operasional kah, atau support. Nah ini nanti kita bahas, ada slide tersendiri ya. Lalu arsitektur TI, apa itu arsitektur TI? Arsitektur TI itu sebenarnya turunan dari arsitektur gitu ya dalam organisasi. Jadi organisasi itu ada arsitektur bisnis gitu ya, ada arsitektur sistem informasi, ada arsitektur teknologi itu. Arsitektur TI ini ada 3 nih. Nah ini dia arsitektur data, aplikasi, arsitektur teknologi. Di mana arsitektur data dan arsitektur aplikasi ini adalah merupakan bagian dari arsitektur sistem informasi. Makanya kalau kita ngomongin IT strategic planning, kadang ada yang nyebut juga tuh ISIT strategic planning gitu ya. Lalu yang seringkali gitu ya, seringkali orang kalau ngomongin IT strategic planning atau IT master plan itu ketinggalan tuh manajemennya, tata kelolanya nih, ini yang sering ketinggalan nih. Strategi TI itu akan menjadi tolak ukur untuk menentukan bagaimana proses bisnis organisasi. Setelah itu proses bisnis nanti akan menentukan struktur organisasi gimana. Setelah itu dari struktur organisasi kita bisa tahu job desk-nya dan juga dari proses bisnis ya, bisa tahu job desk-nya, lalu bisa dibuatkan SOP-nya. Nah, nanti bisa terlihat juga dari job desk tersebut, atau biasanya kalau di organisasi orang biasanya melakukan job analysis gitu ya. Nah, dan juga job evaluation gitu kan, nanti SDM TI-nya keluar tuh. Kalau job analysis output-nya nanti keluar tuh salah satunya kompetensi gitu kan. Jadi SDM TI pun juga dibahas di situ. Maka ini berkaitan dengan kompetensinya. Nah, kalau kita ngomongin TI-nya, tidak terlepas dari bisnisnya dulu nih. Jadi bisnisnya, strategi bisnis gimana, proses bisnisnya gimana yang di perusahaan, diturunin ke TI-nya gitu. Jadi harus selaras nanti tuh. Nah, nggak boleh TI punya strategi sendiri, tapi nggak ngeliat dulu nih strategi bisnisnya gimana. Jadi harus nyambung nih, punya bisnis gimana, punya TI-nya gimana. Nah, berikutnya, setiap rencana yang kita buat tadi gitu kan, entah application portfolionya, arsitektur TI-nya, tata kelola TI manajemen itu harus tergambar nih dalam roadmap. Oke, pada tahun ini kita mau mencapai membuat aplikasi yang mana-mana dulu, arsitekturnya yang mau dibuat yang mana-mana dulu gitu ya, manajemennya yang mau dibuat yang komponennya mana dulu nih gitu ya, urutannya mana dulu nih antara manajemen, application sama arsitektur nih. Nah di roadmapnya itu yang akan nanti tergambar gitu di dalamnya. Nah
Berikutnya kita bahas yang satu dulu nih. Jadi kalau misalnya orang nyebut tadi kalau saya begini ya, orang nyebut IT strategy planning, isinya apa aja sih? Ada yang nyebut isinya 3 ini, 1, 2, 3. Application portfolio, arsitektur TI, tata kelola TI. Ada juga saya dapatkan pekerjaan gitu ya, secara praktisnya gitu ya di lapangan orang nyebutnya IT master plan, bikin dong IT master plan gitu ya. Oke, kita diskusi IT master plan-nya yang dimaksud gimana? Ya, kita butuh ada arsitektur datanya, arsitektur aplikasi, kemudian ada arsitektur teknologinya. Nah, dulu nih, kalau IT master plan itu bukan sekedar itu aja. Itu baru arsitektur TI doang yang tadi kita bahas di sini. Arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi itu baru di sini doang nih. Ada lagi nanti nih urusan manajemennya nih. Mulai dari struktur organisasi ya, job desk segala macam, SOP gitu ya, objektifnya, strategi TI-nya gitu ya. Yakin nih mau bikin IT namanya IT master plan tapi isinya cuma in doang gitu kan. Nah, oh iya itu kita di sini nyebutnya IT master plan. Oke kalau gitu. Jadi nih saya ngomongin kalau yang begini secara konsepnya, secara keilmuan gitu, secara konsep gitu ya, IT master plan, IT strategy plan itu isinya 3 nih, application portfolio, arsitektur TI, tata kelola TI. Tapi ada juga orang ngomong arsitektur TI ini udah IT master plan gitu, IT strategy planning gitu kan. Di mana di dalamnya itu ada arsitektur data aplikasi yang itu bisa dimiripkan dengan application portfolio. Ada arsitektur teknologi, kebutuhan infrastruktur teknologinya gitu ya. Kalau ini arsitektur data, kebutuhan datanya. Kalau arsitektur aplikasi, kebutuhan aplikasinya. Kalau ini arsitektur teknologinya, infrastruktur yang dibutuhkan apa aja gitu kan. Nah, jadi yang arsitektur data dan aplikasi data dan aplikasi ini bisa merujuk ke sini gitu ya. Sama tuh gitu ya. Nah, jadi besok-besok kalau ada yang nanya IT master plan tuh isinya apa aja sih? Bukan cuma aplikasi aja gitu jawabannya gitu ya. Ada juga dari sisi manajemennya gitu ya. Struktur organisasi, SOP-nya gitu loh. Diatur juga. Oke. Kita bahas satu nih yang application portfolio gitu ya. Application portfolio itu sebenarnya dia bisa digambarkan dalam matrik gitu ya. Jadi ketika kita nanti mengidentifikasi kebutuhan data kita apa, kemudian aliran datanya gimana, dari aliran data tersebut, kebutuhan data tersebut butuh aplikasi apa, nah aplikasi tersebut dipetakan ke sini, application portfolio gitu. Ketika kita memetakan itu, ada kategorinya, ada 4 kategori. Yang pertama kategorinya strategik, high potential, key operational, dan support. Kalau aplikasi-aplikasi yang strategik itu, maka dia secara bisnis di masa mendatang gitu ya, itu sangat tinggi, sangat dibutuhkan. Dan dari bisnis yang sekarang ini gitu ya, kepentingan bisnis sekarang ini itu juga sangat tinggi, maka itu akan menjadi suatu aplikasi yang strategik. Apa tuh definisinya? Yaitu ISIT investment yang kritikal untuk bisnis ke depannya. Nah, lalu kalau dia dari sisi bisnis sekarang gitu ya, kepentingan bisnis sekarang dan juga masa depannya itu kita lihat kalau dia tinggi, tapi masa depan tuh kayaknya nggak butuh ya, low gitu ya, maka dia masuknya ke operasional gitu ya. Tapi dia ini sekarang nih, yang sekarang ini sangat tinggi sekali butuh nih, nah ini ke operasional nih. Ini IT investment yang kebutuhan yang sangat dibutuhkan saat ini gitu untuk sukses. Kalau dia aplikasi-aplikasinya secara bisnis sekarang ini ya kepentingannya sedikit gitu ya. Tapi di masa depan nih sangat tinggi gitu ya. Maka ini high potential nih. Ini adalah ISIT investment yang mungkin gitu ya penting dalam mencapai tujuan organisasi di masa mendatang. Mungkin sekarang nggak butuh nih, belum kelihatan nih pada bisnis kita sekarang belum mengarah ke situ, tapi di masa depan tuh bisa jadi sangat penting gitu ya. Terus yang support gitu ya, ini adalah melihat dari kepentingan bisnis saat ini. Kalau dia kepentingan bisnis saat ini low, kemudian masa depan juga low, rendah, kayak yang butuh, ini bisa dikatakan ISIT-nya yang support gitu ya. Aplikasinya ya yang support gitu ya, ISIT investment yang
berguna, bernilai, tapi nggak kritikal gitu. Nggak ada dia nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita bisnisnya masih bisa jalan kok gitu. Masih bagus bisnis kita gitu. Masih gampang. Nah, jadi tadi kita udah dapetin kebutuhan datanya apa, kebutuhan aplikasinya apa, kita petain aplikasinya ke sini. Oh, kita butuh aplikasi SDM nih gitu ya. Untuk current bisnis kayaknya tingkat kepentingannya sih low sih gitu. Tapi di masa mendatang orang udah aware dengan itu gitu ya, high misalnya gitu ya. Maka yang sekarang low, yang masa depan high gitu, bisa jadi high potensial. Gitu. HRIS misalnya gitu ya. Oh, kita nih sekarang orang udah pada memetakan pola-pola nih gitu ya. Jadi dari kebutuhan data nih kita udah baca tuh kan, kebutuhan data nih kita harus bisa memprediksi nih ke depannya gimana nih. Terus oke, kita butuh aplikasi ini nih yang bisa memprediksi ini gitu ya. Katakanlah big data gitu ya. Oke, kita lihat dari saat ini secara kepentingannya gimana ya? Oh, saat ini tinggi nih. Orang udah ke sana semua arahnya. Masa depan lebih tinggi lagi nih. Karena orang udah mulai main cepat, geraknya dinamis gitu ya. Dan semua sudah dipetakan oleh sistem, sudah diprediksi oleh sistem, maka dia masuk dalam kategori strategik. Big data misalnya gitu ya. Big data gitu ya. Tinggi nih. Atau kalau di HR misalnya people analytics gitu ya. Mungkin kalau people analytics gitu ya, sekarang orang nggak memperhatikan itu masih rendah gitu ya, tapi ke depan nih sangat tinggi nih. Kalau di luar negeri mungkin udah tinggi ya, seperti itu. Nah, ini application portfolio. Lalu yang arsitektur TI. Arsitektur TI itu apa ya? Arsitektur TI itu bisa didefinisikan sebagai cetak biru yang mendeskripsikan struktur komponen-komponen TI organisasi sebagai acuan dalam pengadaan, pengembangan, dan implementasi TI organisasi. Nah, tadi saya menyebutkan dua ini, arsitektur data dan arsitektur aplikasi ini adalah disebut arsitektur SI. Arsitektur SI ini mendeskripsikan sistem-sistem aplikasi dan perannya dalam mendukung proses-proses bisnis gitu ya. Ini nanti dilihat tuh sistem atau aplikasi kuncinya apa, key yang menjadi kuncinya itu apa aja nih. Struktur logis SI-nya, pertukaran informasinya gimana nih gitu. Struktur komposisi modul-modulnya nih gimana nih. Ah ini di sini nih namanya arsitektur SI. Yang satu lagi arsitektur teknologi. AI ini menggambarkan dokumen rancangan infrastruktur TI organisasi. Nah, inilah infrastrukturnya nih, pakai mungkin database apa gitu, networknya gimana gitu ya, rancangannya nanti menggunakan konsep yang mana gitu ya. Nah, orang kalau bikin satu kesatuan arsitektur TI ini biasanya pakai metodenya disebut dengan TOGAF gitu ya, TOGAF itu singkatan. Nah, why gitu ya. Jadi kenapa kita butuh IT strategic planning gitu ya? Untuk memastikan investasi SITI kita mendukung tujuan organisasi. Jadi sekali lagi tadi harus dilihat dulu kebutuhan organisasi apa secara bisnisnya gitu ya. Baru diturunkan, diselaraskan ke TI. Jadi investasinya itu nggak sembarangan orang gitu kan. Lalu pengelolaan informasi yang lebih efektif, menghindari duplikasi data. Kebayang nggak tuh misalnya, ini misalnya saya punya pengalaman di ini kepolisian gitu ya. Di satu unit ada data tentang penduduk Indonesia. Di satu unit ada data tentang penduduk Indonesia. Tapi data itu mereka punya masing-masing gitu ya. Punya data tentang penduduk Indonesia masing-masing di unit ini. Saya nggak boleh nyebutin nih. Yang satu lagi dia punya data masing-masing di unit ini. Kemudian ketika kita mau meminta data penduduk Indonesia gitu untuk mencari tingkat kerawanan gitu ya, berkaitan dengan kerawanan masing-masing provinsi, mana mau kita pakai nih datanya, yang punya ini apa yang mau ini, yang mana benar nih, ada duplikasi data udah gitu, duplikasi data kalau sama-sama isinya sama gitu nggak apa-apa ya, ini duplikasi data tapi isinya beda gitu kan, jadi membingungkan, menghindari itu, kebayang jadi susah kerjaan itu dan jadi analisisnya nggak akurat. Terus menghindari data nggak tersedia gitu ya. Ada kita bikin ngumpulin data susah gitu, udah suatu saat dibutuhkan, atau nggak ada data, susah nyarinya, hilang gitu ya, atau mungkin terselip di mana gitu ya. Menghindari data tidak dapat diakses. Nah ini mungkin datanya ada, tapi nggak bisa semua orang akses gitu ya. Kalau ada pengelolaan informasi yang lebih efektif kan enak ya.
yang bisa akses tuh udah diatur secara SOP, ini tingkat aksesnya siapa, kalau ada data ini siapa yang boleh ngelihat, bisa diatur gitu ya. Tata kelola TI-nya tuh dari sisi manajemen gitu ya. Memudahkan menentukan prioritas kebutuhan SITI. Kita juga tadi sudah melihat bahwa ada application portfolio, ini yang sifatnya strategik nih, ini key operasional nih, ini yang high potensial nih gitu ya. Nah, kira-kira mana mau kita duin nih? Wah, bisnis kita sekarang lagi bagus-bagusnya nih, gitu kan. Udah gitu, secara keuangan kita sangat mumpuni nih, liquid kita. Kita harus berani invest ke yang berpengaruh di masa depan nanti nih. Maka kita invest ke yang high potential. Karena yang strategi sama yang support itu udah keisi semua sekarang. Gitu. Itu prioritasnya. Dapat. Lalu alasan lainnya, pemanfaatan sumber daya SITI yang optimal. Kita udah tahu punya seberapa banyak aplikasi, udah tahu punya berapa banyak infrastruktur yang harus dikelola, gitu kan. Maka kita bisa tahu nih, oh di kantor kita butuh nih database administrator, misalnya network administratornya mungkin programmernya juga butuh, gitu. Tergantung bisnis kita gitu ya. Jadi kita udah bisa tahu itu dan kita sudah bisa menyusun kompetensi untuk masing-masing jabatan itu apa aja nih, gitu. Jadi lebih optimal. Jadi kita nggak serta-merta, rekrut programmer. Padahal kita nggak bikin program sama sekali. Terus ngapain nyari rekrut programmer gitu? Kita merekrut network administrator. Soalnya yang diurus cuma satu doang gitu kan, jaringannya. Udah gitu cuma satu kantor doang, ngapain gitu kan? Atau cuma se-Jakarta doang gitu kan? Nah, mungkin perlu dipertimbangkan lagi gitu ya. Dan alasan lainnya, supaya SITI-nya terintegrasi gitu ya, yang tadi saya bilang nggak ada duplikasi data, karena dia terintegrasi dia enak tuh. Di unit ini ada data penduduk Indonesia, di unit ini ada data penduduk Indonesia, ketika terintegrasi gitu kan, dia mau buka di unit ini sama datanya, dibuka di unit ini sama datanya karena satu data yang sudah terintegrasi gitu ya. Itu baru di Jakarta, misalnya ntar di seluruh Indonesia gitu bisa dibuka dari provinsi-provinsi mana gitu ya. Kalau terintegrasi lebih bagus lagi. Oke. Lalu siapa yang berperan dalam penyusunannya? Nah, ini memiliki peran masing-masing nih. Seringkali pertanyaan ketika menyusun IT master plan atau IT strategic planning gitu ya, itu nggak jalan itu karena satu hal. Dan menurut penelitian ini salah satu yang menjadi concern ya, kenapa nggak jalan gitu ya. Karena tidak ada dukungan dari top level manajemen. Maka peran top level manajemen adalah memberi dukungan itu. Memutuskan bahwa itu tuh penting atau enggak. Itu aja dulu putusin. Penting atau enggak. Kalau nggak penting udah jangan pikirin, nggak usah dibikin. Karena bisnis kita masih baru mungkin gitu ya. Nah, jadi top level itu bisa dibilang direktur utama. Middle, manager gitu ya. Yang low, staffnya gitu ya. Manager, jadi direktur utama tuh ya, top level ya. Manager itu dia harus bisa menerjemahkan bahasa-bahasa dewa yang dibuat oleh para top level manajemen ke tingkat operasional. Jadi dia menerjemahkan strategi menjadi operasional, itu manajer tuh, middle level. Jadi kalau direktur utama, direktur mikirin bisnis kita nih harus begini. Nah, turun nih ke direktur kan. Oh, saya direktur TI misalnya gitu ya. Direktur TI, oke, bisnis kita maunya begini. Maka kita ketika diterjemahkan ke dalam TI gitu ya, di cascading kalau bahasanya itu ya. Nah, kalau bahasa kita tuh konsultan cascading gitu ya. Direktur harus bisa cascading nih. Oh, ternyata yang dibutuhin bisnis ini berarti kita butuh ini nih, butuh aplikasi ini nih. Nah, manajernya terjemahin tuh ke operasional nanti. Nah, staffnya harus bisa memahami apa yang diterjemahkan oleh manajernya itu. Jadi peran manajer ini sebenarnya agak lumayan kompleks ya. Dia menerjemahkan bahasa-bahasa dewa yang kalau direktur ngomong kita harus lebih efisien, data harus lebih akurat, data terintegrasi. Coba tolong terjemahin. Itu kalau diterjemahin itu yang dimaksud efisien itu apa sih? Terintegrasi itu apa sih? Yang dimaksud efisien itu apa sih gitu ya? Coba terjemahin gitu ya. Ukuran-ukurannya apa sih? Nah, manajer tuh harus bisa menerjemahkan itu gitu ya. Oke. Jadi dalam penyusunannya manajer inilah yang biasanya banyak berperan dalam pengumpulan data itu. Dan diwawancara, dilakukan FGD gitu ya.
mengisi kuesioner biasanya manajer yang banyak nih. Perannya dalam penyusunan IT strategic planning. Staff menyediakan data perannya. Oke, lalu di mana IT strategic planning dibuat atau diterapkan biasanya? Katakan ini adalah struktur organisasi sederhana gitu ya. Ada direktur utamanya, ada direktur 1, 2, 3, mungkin direktur finance, direktur operasionalnya gitu ya, ada direktur apanya gitu, direktur TI-nya, terus di direktur TI ada manajer-manajernya misalnya gitu ya. Atau ternyata TI-nya itu setingkat manajer, bisa jadi ya. Jadi ini biasanya kalau di pemerintahan sih ya, kalau pemerintahan jatuhnya nih menteri atau kepala badan, ntar ada sekretariat utama atau sekretariat jenderal, di bawahnya nanti ada biro apa. Jadi tuh IT itu mungkin setingkat manajer gitu jatuhnya gitu ya. Jadi akan di mana tuh posisinya? Maka posisi awalnya ada di tingkat yang jabatan tersebut ada. Kalau pemerintah tadi tingkat manajer ya udah berarti ada tingkat manajer. Kalau dia sudah sampai ada direktur TI-nya, berarti di sini nih udah direktur TI-nya. Itu dibuat di sana, gitu kan. Penerapannya gimana? Penerapannya untuk seluruh organisasi. Nah, tapi sekali lagi kembali kepada desain organisasi. Desain organisasinya centralized atau decentralized nanti dalam penerapannya. Kalau centralized berarti ini misalnya nih manajer sini butuh aplikasi apa berdasarkan dari strategi bisnis yang sudah diterjemahkan gitu ya. Maka dia harus bilang nih ke direktur TI-nya, saya butuh aplikasi ini nih. Nah, kalau centralized saya kumpulin semua ke sini. Nanti dia yang buat. Tapi kalau decentralized, masing-masing direktur 3, direktur 2, direktur 1, dia bisa nih bikin aplikasi, tapi sudah ditentukan standarnya dari direktur TI-nya. Standarnya kalau mau bikin aplikasi harus platformnya ini, database-nya ini, harus bisa diintegrasikan dengan bahasa pemrograman ini, bla bla bla. Nah, itu dia. Tergantung desain organisasi. Ini kalau contoh satu perusahaan-perusahaan terpisah. Bagaimana kalau perusahaannya itu banyak? Ada induk perusahaan, ada anak perusahaan. Nah, ini lebih seru lagi nanti di pembahasannya. Gimana posisinya nih? Balik ke tadi ya. Dia centralized atau decentralized. Oke, itu udah harus bisa menjawab itu. Yang kedua, karena dia ini induk perusahaan dan anak perusahaan, maka dia berhubungan dengan konsep holding gitu ya, induk perusahaan gitu ya. Ada holdingnya gitu ya. Ini holdingnya, nah ini anak perusahaannya nih, subsidiarisnya gitu ya. Nah, hubungan induk perusahaan dan anak perusahaannya pun itu akan mempengaruhi nanti nih posisinya di mana. Kalau hubungannya adalah operational holding, maka masing-masing, kalau operational holding, maka semuanya diatur oleh induknya. Tapi kalau dia investment holding, masing-masing boleh nih memiliki IT master plan sendiri-sendiri. Pertanyaan mungkin apa sih bedanya operational holding sama operating holding sama investment holding? Operating holding itu bahasa gampang kayak gini, ini induk perusahaan nih, operating holding nih, dia udah ngatur semua, ngasih standar semua di sini, nanti yang bawah ini tinggal jalanin aja, anak-anak perusahaannya, jalanin aja, semua udah diatur di atas, pokoknya jalanin aja, mulai dari bikin IT master plan-nya di sini, gitu kan, dia udah beli, mungkin misalnya pakai ERP gitu ya, udah beli, udah pusatnya di sini, nanti yang bawahnya tinggal nebeng gitu ya. Tapi kalau satu lagi, investment holding, secara sederhana bisa dijelaskan investment holding itu ini perusahaan nih ngasih uang nih, ini 100 M gue kasih ke anak perusahaan, setiap tahun balik ke gue 20% ya. Jadi kalau 100 M 20 miliar balik ya setiap tahun. Nah itu investment holding, serah ada atur strategi pikir sendiri, mau gimana terserah. Nah, jadi masing-masing punya IT master plan masing-masing, memungkinkan seperti itu. Mengapa bisa ada kayak gitu ya? Ya bisa jadi orang bikin perusahaan, orang induk perusahaan bikin anak perusahaan itu bisnisnya beda gitu ya. Dia perusahaan tambang, terus bikin anak perusahaannya itu ada perusahaan IT gitu kan. Ya udah silakan pikir sendiri gitu ya. Tambang sama IT, kalau secara value chain jauh soalnya gitu. Seperti itu. Lalu kapan nih membuat dan menerapkan IT strategic planning ya? Ini jadi pembahasan menarik juga. Kapan ya kita membuat dan menerapkan IT strategic planning?
dalam organisasi gitu ya, ada siklus yang dilewati biasanya. Mulai dari ya kita yang gambar kanan dulu ya, yang gampang nih tulisannya. Kita inisiasi bikin konsep startup, terus mulai berkembang, tumbuh gitu kan, menjadi lebih mature gitu kan, segala hal sudah bisa dipahami gitu kan. Akan ada suatu saat siklus itu bahwa kita akan mengalami penurunan secara grafik, decline gitu kan. Nah, sebelum mati, kita harus bisa nih mematahkan atau membelokkan kurva itu untuk rebirth gitu. Jadi di sini nih akan menjadi menjadi salah satu fase di mana perusahaan mengalami goncangan gitu ya, goncangan. Itu. Nah, maka kalau lihat gambar kiri ini gitu ya, mulai dari sini ada conception gitu ya. Sebelum dia turun nih, maka dia harus dipatahin terus kurva ya. Sebelum turun, patahin kurva ya, naik terus, supaya terus gitu ya. Sebelum turun lagi, patahin kurva ya, naik lagi. Gimana itu? Itu urusannya bisnis, strategi bisnis ya, gitu ya. Artinya nih berubah strategi bisnis organisasi nih, gitu ya. Jadi sebelum mengalami penurunan menuju ke decline, apalagi dead gitu ya, kita harus bangkit lagi nih. Sebelum begini, nah, harus dipaten dulu, naikin lagi. Gitu ya. Itu gimana caranya? Itu berhubungan dengan strategi. Artinya strategi bisnisnya harus disusun supaya bisa membuat kurva perusahaan itu menjadi naik lagi. Jadi kalau yang konsep startup nih ya baru dapat ide ngomong-ngomong ya teman ngumpul berdua bertiga kita bikin berusaha oke konsepnya begini-begini kita bikin jalan gitu kan. Kalau masih berdua bertiga berlima gitu udah jalan udah mulai dapat untung nih gitu kan tapi masih sedikit orangnya kira-kira butuh IT strategic planning nggak ya? Pertanyaan kan gitu ya. Butuh nggak ya? Terus udah mulai growth gitu. Mulai masuk investor datang lirik ngasih uang banyak gitu kan kita ngerekrut lebih banyak orang lagi aplikasi yang dibuat di organisasi banyak lagi gitu ya pada fase ini kira-kira udah butuh belum ya di strategic planning gitu di master plan naik lagi kita mulai pada tahap maturity udah tahu nih bisnisnya begini jalannya begini SOP-nya udah mulai jalan sudah proses bisnisnya clear semua nah pertanyaannya jadi kita mau buat IT strategic planning di mana nih gitu ya. Pada umumnya kalau perusahaan itu sudah pada fase growth dan maturity. Di awal-awal biasanya jarang. Kecuali dia adalah orang IT, dia udah paham gitu ya. Dia orang IT, udah punya visi ke depan, dia udah paham bahwa ke depannya akan buat aplikasi ini gitu ya. Dia udah bisa bikin IT strategy planning dari awal gitu ya, seperti itu. Oke, jadi pada kapan? Pada fase growth maturity. Seperti itu. Dan gimana cara bikinnya? Nah, ini adalah framework yang ada pada buku IT Strategic Planning gitu ya. Yang kita lihat yang gambar sebelah kiri ini gitu ya. Jadi itu ketika kita membuat IT Strategic Planning maka yang harus diperhatikan pertama kali itu adalah strategi bisnisnya nih. Nah, strategi bisnis nanti akan memberikan apa ya namanya guidance gitu ya. Kalau di sini sebenarnya direction from business gitu ya kepada IS strategi. Jadi kalau strategi bisnis ini menyatakan harus bisa menjawab pertanyaan kita nih mau kemana sih dan ngapain sih ini visi misi gitu ya visi misi di sini nah, itu bisa diterjemahkan tuh ke dalam IS strategi. Oke kalau organisasi kita visi misinya begitu strateginya begitu maka apa yang dibutuhkan nah IS strategi nih oh kita nih punya masalah punya kebutuhan dari sisi pemasok gitu ya. Katakan kita adalah perusahaan manufaktur, kemudian kita butuh pasokan bahan baku segala macam sampai dari bahan mentah gitu ya, sampai barang jadi. Ini kita selalu bermasalah di sini nih, maka kita mungkin butuh sesuatu yang berhubungan dengan supply chain management. Nah, ini dia. Dari kebutuhan bisnis tuh kan, maka informasi-informasinya fokus kepada supply chain management gitu kan. Permintaan ini sesuai dengan yang ada di atas tadi, demand oriented gitu kan. Oke, sesuai bisnis. Setelah itu, oke, kalau butuhnya seperti itu, supply chain management yang berkaitan supply chain management informasinya gitu ya, maka apa nih yang dibutuh nih?
IT strateginya. Nah, gimana itu bisa dipenuhi gitu ya? Mulai dari apa ya, infrastrukturnya, kemudian arsitektur SI-nya gitu ya, dibahas itu semua. Terus yang berkaitan sama manajemen di mana? Nah, biasanya di sini nih. Bisnis strategi ini harus bisa nih kita turunkan menjadi IT strategi. Nah, ini yang biasanya biasanya ya beberapa ditemui di organisasi gitu ya, miss gitu. Orang IT miss untuk menyusun strategi IT-nya. Sekarang ini berkembang kalau kita baca referensi buku-buku gitu, jurnal gitu ya, buku sih kebanyakan ya, menyebutkan balance scorecard juga gitu ya. Jadi kalau di perusahaan ada balance scorecard, di organisasi ada balance scorecard, maka ketika di cascading ke TI ada balance scorecard TI-nya. Nah, ketika balance scorecard TI udah jadi gitu ya, itu akan mempermudah dalam menerjemahkan strategi TI itu gitu ya. Nah, dari IT strategi inilah nanti tuh infrastruktur service dari IT strategi inilah akan mendukung bisnis gitu ya. Nah, jadi gimana nih cara bikinnya? Nah, ini langkah-langkahnya. Ini framework yang ada di IT strategic planning gitu ya. Framework ini bisa menjadi urutan langkah-langkah membuat IT strategic planning. Maka kita akan menganalisis lingkungan strategis gitu ya, lingkungan bisnis baik eksternal maupun internal gitu ya. Dan kita akan menganalisis lingkungan TI-nya juga, baik eksternal maupun internal gitu kan. Nah, ini akan mempengaruhi strategi IT-nya. Nah, nanti strategi IT ini akan mempengaruhi strategi IS-nya, manajemennya gitu ya, dan juga strategi TI-nya. Dan inilah nanti akan menjadi kebutuhan aplikasi masa mendatang. Setelah kita menganalisis tadi ya, yang di eksternal dan internal saat ini, kemudian kita dapatkan kebutuhan di masa mendatang, kita bandingin nih antara yang saat ini dengan di masa mendatang, gap-nya apa ya? Nah, gap-nya inilah nanti akan menjadi application portfolio. Mungkin dari hasil singkat kata gitu ya, dari hasil analisis internal kita, ini kita sekarang nih udah punya nih HRIS, aplikasi untuk HR, udah punya nih aplikasi untuk procurement, udah punya nih aplikasi untuk finance gitu ya, dan segala macam gitu ya. Ternyata di kebutuhan masa depannya gitu ya, feature application portfolio-nya, yang HRIS ini masih butuh gitu kan. Yang procurement masih butuh, yang finance masih butuh. Oke, berarti ini kalau masih butuh semua, kita lihat sekarang kan setelah dianalisis ini. Oh, masih butuh tapi ada yang kurang terhadap kebutuhan di masa mendatang, maka dilakukanlah pengembangan versi ke berikutnya ya, tahap berikutnya atau penambahan informasi atau apa gitu ya pada masing-masing aplikasi ini. Revamp lah jadinya gitu ya. Transformasi dari masing-masing aplikasi. Atau ternyata ada aplikasi lain nih, aplikasi itu ternyata udah nggak dibutuhin nih berdasarkan future application portfolio, maka dieliminasi nih. Nah, di sini nanti nih sebutin ini aplikasinya dieliminasi ya. Selain yang nanti muncul dari matriks yang kita lihat sebelumnya ya, matriks ini dia. Gitu. Strategi, potensial sini nanti ya. Larinya ke situ tuh hubungannya tuh nanti. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau contoh sederhana ini, kalau ada proyek IT Master Plan misalnya gitu ya, langkah-langkahnya gimana sih? Nah, analisis kondisi yang diharapkan dari TI gitu ya. Analisis kondisi TI saat ini. Ini maksudnya kita melihat dari sisi bisnis apa sih kebutuhannya. Terus karena kebutuhan bisnis begitu, maka strategi TI-nya apa nih yang diharapkan nih gitu ya. Nah, habis itu kita lihat sekarang nih TI sekarang gimana sih? Analisis deh intereksternalnya gitu ya. Orang biasanya menganalisis internal itu dari fungsi-fungsi dalam organisasi. Fungsi itu misalnya fungsi SDM-nya, fungsi marketingnya, fungsi keuangannya, fungsi pengawasannya, fungsi internal audit, dan lain sebagainya gitu ya. Fungsi TI-nya juga gitu ya. Kalau eksternal, biasanya orang menganalisis dari, ini menyebutnya ini bahasa Inggris nih ya, PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, environment. Analisis tuh. Oh, dari internal nih. Dari marketing nih, selama ini dia nih harusnya nih karena perusahaan ini produknya selalu bertambah terus setiap minggu gitu ya misalnya gitu ya, produknya bertambah terus atau diupdate terus gitu ya, maka harus ada satu produk katalog yang dibutuhkan di marketing nih menurutnya gitu ya.
Nah, dan melihat kondisi yang diharapkan dari TI, gitu ya, ternyata marketing itu harus bisa bergerak cepat, dinamis, gitu ya, agile, gitu ya, bergeraknya selain above line juga di bawah garis gitu ya, bottom line gitu ya. Oke, butuh produk katalog gitu ya. Nah, salah satunya gitu ya, satu contohnya. Dari sisi eksternal gitu ya, dari sisi eksternal udah ada di perkembangan teknologi yang membuat orang tuh nggak perlu lagi pusing-pusing untuk misalnya ya berkaitan SDM, nggak perlu pusing-pusing untuk menentukan perkiraan gaji dari satu pegawai yang mungkin dia punya standar tertentu ya, karena eh, udah ada analisis untuk prediksi berapa tahun ke depannya gitu ya. Wah, dari eksternal tuh udah berkembang gitu ya. Berkembang nih sekarang people analytics misalnya gitu ya. Kebutuhan kompetensinya juga ditentuin nih prediksi-prediksinya gitu ya. Maka itu menjadi salah satu analisis ya, contohnya gitu ya. Setelah itu analisis arsitektur TI saat ini. Nah, mulai dari arsitektur SI-nya. Jadi kebutuhan aplikasinya apa aja sih, kebutuhan datanya apa aja sih. Ini kebaliknya, kebutuhan data dulu ya, baru aplikasi gitu ya. Setelah itu arsitektur teknologi gimana nih, infrastruktur butuhin apa aja nih. Oh, butuh server ini, butuh database-nya apa gitu ya. Kemudian konsepnya gimana gitu ya. SOA atau apa segala macam gitu ya. Lalu ini yang saat ini kan ya. Di analisis ya, oh saat ini udah ada begini-begini gitu ya. Yang diharapkan ini dia butuhnya apa gitu ya. Mungkin kita boleh nambahin juga, oh kita mau termasuk juga keamanan informasi, tambahin boleh gitu ya. Baik. Nah, setelah itu dianalisis kesenjangannya antara arsitektur TI yang diharapkan dengan yang saat ini. Oke, diharapkan begitu, yang ada saat ini, oh untuk yang ini aplikasinya mungkin di revamp, oh untuk ini aplikasinya mungkin dieliminasi, udah nggak dibutuhin lagi gitu ya, nggak perlu nih ada ini. Mengapa kita bisa bilang itu harus dieliminasi gitu ya? Karena kalau aplikasi itu ada, kita harus ngeluarin duit untuk maintenance supaya aplikasi itu berjalan. Ya, daripada kita ngeluarin duit tapi nggak dipakai, nggak butuh secara bisnis, ya udah eliminate gitu. Nah, ya. Atau kita menambah aplikasi baru atau memperbaiki tadi revamp dari aplikasi yang ada. Oke, itu analisis kesenjangan dan setelah itu menyusun roadmap-nya. Oke, ini bisa berjalan dalam 5 tahun ke depan, mulai dari apa dulu, misalnya apa-apa gitu. Biasanya sih mulai dari strategi dulu gitu kan, menentukan proses bisnisnya udah pasti pada tahun pertama, kemudian kebutuhannya udah ditentukan pada tahun pertama gitu kan. Nah, baru tuh akhir tahun pertama atau tengah tahun pertama udah mulai tuh nyusun ngembangin aplikasi-aplikasi gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mari kita tanya jawab. Berdiskusi. Oke, Pak Haris. Tolong dimatikan dulu Pak Haris itunya share screen-nya. Oke. Nanti materinya bisa di-download ya di aplikasi kampus. Oke. Well, mari kita diskusi sejak Pak Haris. Saya pernah dapat skripsi dari mahasiswa gitu. Mahasiswa tersebut bikin e-commerce gitu. Bikin e-commerce, desain di bab 1 sampai di akhirnya di bab ke-5-nya langsung ada tulisan dengan menggunakan e-commerce ini yang didapatkan penjualannya meningkat gitu. Saya sempat shock juga gitu. Gimana peran e-commerce ujuk-ujuk tuh langsung meningkat. Analoginya kayak gini deh, gitu ya. Pak Haris saya kasih motor yang dipakai sama Valentino Rossi gitu ya, waktu dia juara dunia gitu. Dengan harapan Pak Haris kalau naik motor itu terus ikut MotoGP 500, Pak Haris bisa jadi juara dunia langsung gitu. Analoginya kan gitu kan. Iya. Tapi kan tidak seinstan itu teman-teman. Iya, gitu kan. Betul. Berarti peran dari si apa ya? Tadi yang kita bahas tadi arsitektur, kita mendesain Renstra, teknologi informasi adalah tujuannya supaya tadi gitu ya, tidak analogi tadi naik motor Rossi ujuk-ujuk langsung jadi juara dunia, itu kan ada strategi di situ. Betul. Oke. Nah, gini nih, biar kita lebih memudahkan sobat ngampus. Dulu ya, gue dulu tuh diajarin gini tuh nggak ngerti jujur di S2. Jadi S2 itu beneran gue nggak ngerti tentang ini apa sih strategi, karena selalu kalau boleh ngaku sama sih. Kalau boleh ngaku sama, waktu kuliah nggak ngerti. Pas sudah kerja baru ngerti. Baru kerja, dan kerja itu baru baru sekarang ini ya, baru ketemu case-nya. Oh ya ketemu perusahaan yang
IT-nya kusut banget ya gitu. Oh iya gitu. Nah oke, kita bikin clear gampang gini misalkan. Hari saya punya usaha nih. Pikiran adalah pengen bikin usaha cendol. Gitu. Cendol ya. Cendol. Nah, visi saya kan kita bicara tadi kan masalah visinya dulu sebagai pemilik usaha itu mau seperti apa. Nanti IT akan membantu menjembatani supaya visi tersebut bisa berjalan dengan baik gitu kan ya. Oke. Iya. Saya sebut visi saya 5 tahun kelamaan. 2 tahun ke depan dari sekarang saya bisa menguasai pasar Jakarta, DKI Jakarta dengan total penjualan dalam 1 bulan itu 300.000 penjualan, 300.000 yang artinya dalam 1 hari itu saya bisa membukukan sekitar 10.000 transaksi. Gitu. Nah, Pak Haris sebagai konsultan langsung ngerti nggak sih? Langsung, oh ya kebayang nih. Gitu. Kebayang bahwasanya teknologi apa yang harus apa istilahnya yang akan terpikir gitu ya Pak Haris. Kira-kira gitu nggak sih? Ya, misal kayak gini ya. Secara bisnis kalau dia bilang oke, dalam 5 tahun tadi ya. 5 tahun. 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun jual 30.000 dalam 1 bulan jual 30.000 cendol. Marketnya Jakarta ya. Marketnya Jakarta aja. Oke. Iya. Artinya nih, secara strategi bisnis dia nih dari perspektif customer, dia harus punya KPI kan, meningkatnya jumlah customer. KPI-nya adalah berapa tadi? 300.000 ya. KPI dia tuh secara bisnis tuh ya. KPI dia. Nah, supaya dari perspektif bisnis KPI itu tercapai gitu ya, maka di internal prosesnya itu harus ngapain kita nih kan? Nah, misalnya ya, ngapainnya itu salah satunya adalah dia harus buka outlet gitu ya di titik-titik Jakarta gitu ya. Terus dia harus bisa punya layanan, misalnya ya, kalau manual kayak susah nih, delivery order nih. Wah, strategi bisnis berarti kita membuka layanan delivery order. Nah, di delivery order itu, di internal prosesnya, masih ngomongin bisnis ya, belum ngomongin IT nih. Kita belum ngomongin teknologi, kita baru ngomongin bisnis dulu. Di bisnis, karena kita delivery order, maka kita punya target nih KPI lagi ya. KPI-nya adalah kita harus bisa melayani dalam waktu 30 menit maksimal. Maksimal. Nah, itu bagian dari strategi ya. Strategi itu kan KPI kan tadi. Jadi KPI untuk delivery adalah maksimal 30 menit. Gimana cara supaya bisa mencapai 30 menit? Misalnya muncul nih strateginya. Inisiatifnya. Jadi ini tadi objektifnya, ini KPI-nya, inisiatifnya. Inisiatifnya adalah membuat sistem informasi untuk delivery order. Muncul kan nih kebutuhan IT kan? Kelihatannya sepele ya. Tapi kalau diurut datang kan? Wah, dapat ya. Kalau diurut dapat nih. Tapi orang mikir mungkin langsung bikin aplikasi. Langsung loncat operasional bikin aplikasi. Betul. Tunggu dulu, mana urusannya sama strategi. Gitu. Berarti ya ada yang pakai KPI Sobat Kampus, ada yang pakai OKR. Saya senangnya pakai OKR, Objective Key Result itu. Jadi istilahnya target tadi misalkan 300.000 saya chunking tuh, saya potong-potong gitu. Di I1 saya ambil misalkan targetnya jangan langsung 300.000 karena nanti muntah-muntah Sobat Kampus kalau langsung usaha langsung aja segitu. Harus dipecah dulu gitu. Q1 targetnya berapa angkanya, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Itu harus increment ya Pak Haris ya. Harus dicapai. Nah, peran teknologi berarti tadi ya Pak Haris ya. Di inisiatif tadi tuh. Oke. Sampai sini ngerti ya Sobat Kampus ya. Gimana caranya supaya bisa capai, misalnya tadi 300.000 nih. Kalau pakai OKR kan dia per kuartal. Kalau tadi kan saya KPI setahun misalnya ya. Setahun 150.000. Kalau OKR kan 4 di kuartalnya 4 gitu. Berarti 3 bulanan. Nah, 3 bulanan kalau 300.000 bagi 4 ya anggaplah 700. 2 tahun. Berarti setahunnya 150 ya. 150 bagi 4 gitu kan. Nah, bisa berapa tuh? Nah, supaya bisa mencapai berapanya itu, tadi kan pakai delivery order itu, maka membuat sistem informasi delivery order. Nyambung kan jadi kelihatan tuh kan? Sip. Berarti Sobat Kampus sudah semoga bisa langsung kebayang nih bahwasanya. Karena dulu kita kan taunya belajar di operasional langsung kepikiran tadi kan. Kalau ketemu sama temen gitu, gue pengen jualan gini nih. Oh, langsung keluar aplikasinya apa aja gitu tanpa harus dengerin dulu sama yang punya bisnis itu strateginya apa aja gitu. Oke.
Nah, by the way, yang ini kan tadi kan kalau kita lihat dari word and paper strateginya tadi, ya benar ya, word and paper Ya, buku kitab suci gitu. Word and paper. Itu kan di mana bisnis drive IT. Jadi kan bisnisnya seperti ini gitu, terus kemudian nanti IT yang akan mentranslasikan istilahnya kan seperti apa sih kemauan bisnisnya. Nah, ada kasus nggak di mana kebalikannya? Jadi teknologinya udah ada nih, jadi si bisnisnya pasrah gitu. Oh ya udahlah, adanya itu gitu. Pernah kayak gitu nggak? Ada kasus kayak gitu nggak? Bukan ada lagi, banyak kayaknya. Banyak. Ya. Tapi banyak ada juga ditemui, ya mungkin jawabannya nggak banyak lah, ada ya. Ada juga ditemui orang punya strateginya tuh besar gitu ya. Tapi dia kayaknya kalau di support IT itu kayaknya mau berinvestasi itu berat gitu ya. Berat gitu ya. Karena orang pengennya tuh kalau investasi itu kelihatan gitu ya. Untungnya tuh di mana gitu ya. Nah, IT ini sebenarnya bisa juga tuh dianalisis. Kita ini kalau punya divisi IT di perusahaan, kita mau posisikan IT itu sebagai strategika atau IT kita itu sebagai supporting gitu. Kalau sebagai supporting ya udah ngikut bisnis saja gitu. Kalau strategik, IT kita strategik, maka IT itu menjadi enabler. Nah, kalau jadi enabler tuh, oke, kita sudah bisa memprediksi misalnya dia perusahaan konsultan kayak saya ya, perusahaan konsultan SDM, kita udah bisa memprediksi kebutuhan kompetensi SDM dalam berapa tahun ke depan. Kita sudah bisa memprediksi misalnya kenaikan gaji berapa pegawai dalam berapa tahun ke depan. Kita sudah bisa memprediksi apa saja kebutuhan jabatan-jabatan dalam organisasi dalam berapa tahun ke depan. Itu udah people analytics tuh kan. Oke. Perusahaan tuh belum bergerak tuh secara bisnis gitu ya. Iya. Belum bergerak ke arah sana. Wah, berarti nih IT udah bisa, perusahaan bikin strategi nih. Bikin strategi supaya yang senjata kita punya, ini kayak tadi lah contohnya, motor tadi Rossi ya. Ini kita udah punya motornya Rossi nih. Masa kita yang nyupirnya masih yang baru belajar motor gitu kan. Iya. Udah kita upgrade nih semua nih di infrastruktur organisasi kita gitu. Orang-orang yang di-upgrade gitu kan, konsultannya di-upgrade, harus bisa ngerti people analytics, infrastruktur disiapin, semua begitu. Gitu. Oke. Kalau dia supporting IT-nya, berarti IT ya support ya. Kadang-kadang kan gini ya, perusahaan itu ngitung ya. Sekarang dia benefitnya berapa. Kadang-kadang gini, ini jujur aja ya. Ketika perusahaan menekan sebuah teknologi, maka beban biayanya itu tinggi sekali. Ya. Karena ya namanya teknologi itu tidak pernah ada cost generation banget lah. Ya, betul. Cost generation kan. Tidak pernah nggak pernah kebayang di mana dengan teknologi itu bisa earning money gitu ya. Itu jarang ya. Perusahaan itu biasanya kalau memposisikan teknologi IT itu, divisi IT itu sebagai cost generation gitu. Duit mulu di situ. Iya, gitu. Betul. Ya, dengan adanya kondisi kayak contoh pandemik ini ya, mata orang mulai terbuka berkaitan sama IT gitu ya. Oh iya ya, baru terasa kan kebutuhan IT itu sangat tinggi sekali. Paling berpengaruh tuh contohnya dalam proses belajar mengajar ya di kampus dosen gitu. Bagi kampus-kampus yang sebelumnya belum ada e-learning, itu ketika pandemi kemarin perubahan bahwa menteri bilang ya harus ada online, kuliah online. Wah, udah itu gelagapan itu kampus. Perusahaan yang awalnya mengabaikan tentang HR, absen manual, kemudian penggajian manual. Begitu pandemi ini orang di rumah semua, orang mulai kepikir, wah, HRIS perlu ya sekarang. Baru berasa sekarang. Iya, gue pernah bikin tuh aplikasi absen online. Dulu nggak kepake. Terus sekarang, banyak yang minta. Iya. Jadi ya, betul lah. Baru berasa, ya begitu. Bener sih, mau nggak mau yang namanya COVID-19 gitu ya, during pandemic ini memang berkah tersendiri buat orang IT. Karena kan mulai, ternyata gitu ya, selain dulu sebagai cost generation, ternyata ya oke sih gitu kan. Iya. Gue pernah diskusi gitu ya,
sama ya ketika jedang gitu ya mahasiswa. Ketika sebuah toko kelontong gitu kan ya, terus diterapkan sebuah teknologi di toko kelontong, berarti kan marginnya dia, keuntungannya dia itu tergerus dengan penerapan teknologi gitu kan ya. Iya. Terus gimana dia bisa survive gitu kan? Kadang-kadang kan kalau yang bisnis UMKM ya. By the way, kalau bisnis UMKM bisa nggak sih diginiin? Nah, Pernah kalau ketemu nggak sih lu bisnis klien UMKM? Iya. ya kalau UMKM kalau bikin IT strategic planning enggak gitu ya. Tapi dia bikin Hmm. aplikasi aja langsung, arahnya bikin aplikasi gitu Langsung kan. aplikasi aja. Oke. Ada biasa Oke, berarti ini skalanya enterprise ya. Perusahaan yang notabene sudah besar gitu kan. Iya. Oke. Pernah ketemu ini nggak, Riz? Sebuah perusahaan yang ini sudah besar dan teknologi udah macam-macam, tapi belum punya ini ISIT strategi, Ya, belum punya master plan. Ada. Itu kan kusut ya. Kusut, bahkan itu bank loh ya, kebayang ya kalau bank. Oh iya. Kebayang kalau bank itu kan IT itu jadi core jadi di sana kan. Oh, core banget. Dan dia sampai dibikinin undang-undang sama BI. Betul kan. Kebayang nggak tuh kalau misalnya IT strategy planning-nya ya masih ngaco lah gitu ya. Ya pernah lah ada. Jadi kalau pertanyaannya ada atau enggak ya pernah lah mengalami itu gitu ya. Pernah ketemu ya. Oke. Pernah ketemu. Nah, terus itu kan kayak spaghetti code ya istilahnya kalau di coding itu kan spaghetti code, geser sini ntar kena sini, geser sini kena sini gitu. Benerin sini kena impact-nya kemana-mana. Nah, gimana caranya ngurusin itu? Ketika perusahaan yang sudah besar, telanjur sudah IT-nya udah banyak, portofolio aplikasinya udah banyak lah ya, teknologinya udah banyak, portofolionya, terus gimana beresin ya? Ya, itulah peran konsultan jadinya ya. Jadi gini, kalau idealnya gitu ya, tadi kan harus diterjemahin dari strategi bisnis, ya, strategi bisnis perusahaan ke IT-nya, baru bikin strategic plan-nya gitu ya. Dia mau, ini perusahaan ngomongin ngomongin bisnisnya gitu ya, strategi bisnis juga belum clear gitu ya, tapi dia mau ada IT strategic plan-nya gimana kira-kira itu ya. Nah, itu peran konsultan gitu ya. Peran konsultan jadinya ya kita harus bisa mencari shortcut-nya. Nah, salah satu shortcut kalau bikin IT strategic plan kalau nggak ada strategi perusahaan adalah dengan critical success factor, CSF. Critical CSF. Oke, di proses itu ya CSF. Ya, di proses bisnis ini butuh data apa? Nah, data ini berarti ini kalau diterjemahin aplikasi apa? Ah, udah tuh langsung muncul tuh aplikasinya. Oke. Dampaknya kalau nggak ada aplikasi ini apa? Itu CSF. Oh, dampaknya dengan aplikasi ini apa? Oke. Pernah kasih rekomendasi nggak? Misalkan perusahaan tersebut gitu ya, itu sudah menginvestasikan berapa miliar terhadap sebuah portofolio aplikasi, dan ternyata portofolio aplikasi itu tidak sesuai dengan harapan yang ada di perusahaan tersebut, dengan strategi bisnis perusahaan tersebut. Yang arti kan harus di-overhaul kan, harus dibenerin intinya dong aplikasinya, atau throw away, dibuang ya udah gitu, investasinya hilang gitu. Pernah ketemu kayak gitu nggak? Ya, ada yang begitu juga. Tapi yang begitu biasanya orang yang masih perusahaannya ya coba-cobalah, nanti tulus lah gitu ya. Enggak perusahaan besar sekali. Kalau yang ini nggak enak ngomongin. Kalau yang sering begitu kayak pemerintahan. Udah keluar uang banyak, ada aplikasinya, terus ya setahun kemudian nggak kepake itu. Kalau dihitung return on investment ya gitu ya, nggak balik itu kayak ngeluarin uang sekian banyak, manfaatnya kayak nggak sampai sekian banyak ya. Gue pernah kayak gitu tuh, bikin aplikasinya, terus abis itu aplikasinya jadi, bironya bubar. Kan nggak kepake kan? Iya, pasti nggak kepake, fix. Ya udah itu, sayonara udah. Ya udah sih nggak apa-apa, udah dibayar ini. Itu susah juga tuh gitu. Itu membantu ini program pemerintah menggerakkan perekonomian. Iya. Kepada para pekerja seperti konsultan gitu ya. Ya kan muter lagi duitnya. Iya, gitu betul. Itu menggerakkan perekonomian. Baru sadar gue ternyata, ternyata ada sisi baiknya juga. Ada sisi ya. Kalau cemplung gitu. Betul. Oke, gue pernah punya pengalaman di mana sebuah perusahaan portofolionya itu dia invest sekitar 1,7 sampai dengan 2M, dan ternyata tidak sesuai dengan bisnis proses dari perusahaan tersebut. Perusahaannya terlalu agile. Perusahaan terlalu agile. Jadi aplikasinya belum jadi, proses bisnisnya sudah berubah, aturannya sudah berubah.
Jadi ya, visi perusahaannya berubah lagi gitu. So, itulah pentingnya analisis proses bisnis. caranya KPI. gue bingung gimana cara ngomongnya gitu. Gimana cara ngomong ke mereka gitu. Bahwasanya justru mereka ya udahlah gitu, legowo aja gitu kan. Anggap aja sekolah gitu kan. Tapi kan mereka tidak menerima sesimpel itu ya. Iya, betul. Betul, Mereka betul, tidak betul. akan menerima sesimpel itu. Gitu. Memang itu sih. Mau nggak mau pasti ditanyain sama. Ya, Mungkin Pak Haris langsung ditanya gitu ya. Pak Haris punya sumber daya buat ngebenerin ini nggak? Pada akhirnya gitu kan? Iya, betul. Nah, akhirnya kita mungkin menyarankan kali ya, kalau bagi perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, kalau dia punya kemampuan untuk membuat sistem informasi sendiri, dan itu sangat mendukung bisnis mereka gitu ya. Udah rekrut programmer, kalau bikin aplikasi bikin sendiri. Kalau rugi kan nggak banyak tuh loss-nya gitu kan, karena dari programmer sendiri tuh keluarnya kan, dari gaji programmer gitu kan, bukan dari konsultan yang banyak gitu bukan kan. Di project. Kalau programmer kan bikin satu aplikasi ini gagal ya, dia bikin suruh bikin aplikasi yang lain lagi gitu kan di perusahaan itu gitu kan. Gitu. Iya. Nah, cuma sekali lagi, emang IT di perusahaan itu core. Emang seberapa besar manfaatnya kalau ada programmer dibanding kalau dari pihak ketiga. Gitu. Nah, itu harus dianalisis juga. Oke. Kalau di internal gitu ya, IT itu sebagai support saja, berarti dia tidak boleh memberikan sebuah inovasi, memberikan sebuah rekomendasi bahwasanya teknologi yang terbaik seperti ini gitu. Atau boleh juga seperti itu. Boleh. Support itu boleh juga seperti rekomendasi. Justru dia harus melakukan itu, bukan boleh apa enggak sih, harus dia menganalisis. Ini di luar udah pada begini loh. Di luar begini, perusahaan kita ini masih begini. Kalau kita tetap begini, dampaknya akan begini nih, gitu. Tapi kalau kita bisa mengejar ketertinggalan tersebut, kita proaktif, nah ini kita ada potensi mendapatkan peluang keuntungan bla bla bla. Nah, itu yang harus dilakukan sama manajer atau direktur IT-nya ya. Oke, walaupun dia posisinya support ya. Sama pertanyaan sobat ngampus yang lalu di boring teknologi ya. Ada salah satu peserta menanyakan seperti ini juga. Gimana caranya cara yang apa istilahnya? Bagaimana cara untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk mengubah teknologi? Gitu kan pertanyaan. Mengubah teknologi. Ya seperti yang tadi lu bilang, Riz. Sebutkan dengan angka. Betul. Iya harus dong. bisa dikalkulasi. Harus angka. Harus bisa kalkulasi gitu. Seberapa bisa diukur ya, bisa diukur bahwasanya impact-nya kan seperti itu. Nah, tools yang buat ngukur itu apa namanya, Risco di dalam? Kalau sama IT itu kaitannya sama manajemen investasi TI ya. Hari ini kalau ngomongin zaman-zaman kuliah tuh pasti yang dipakai Prantis generik gitu ya. Nah, cuman begini, inti dari tools itu adalah kita mengkalkulasi dampak kalau kita tanpa IT dan dampak pakai IT. Contohnya, misalnya kita bikin aplikasi persuratan gitu atau aplikasi HRIS lah gitu ya, HR. Bikin aplikasi HRIS, lalu sebelum ada HRIS, kita hitung nih berapa banyak itu kertas yang habis setiap bulannya untuk ngeluarin tanda terima ke gaji karyawan. Kan keluar tuh di print, cetak gitu ya. Kertasnya berapa banyak, tintanya berapa banyak dihitung gitu kan. Terus itu baru satu ya, gaji, belum yang lainnya ngurusin apalah pangkatan, absen ini itu. Dihitung lagi dari sisi mungkin tenaganya. Kalau nggak ada sistem informasi, kita butuh orang tuh yang nganterin, butuh orang yang nerima gitu kan. Berapa tuh gajinya dia setiap bulan, per tahun berapa. Itu kalau pakai aplikasi, ini kalau setahun nih udah bisa menggantikan yang mana aja nih yang dari keluar tadi itu. Kalau dikalkulasi berapa tahun ke depan, gitu kan, kelihatan tuh biayanya, angkanya tuh. Bayar gaji orang berapa, kertas yang berapa, tinta yang berapa gitu ya. Belum lagi kalau misal kertas kan mungkin kertas doang, ada mapnya ya. Mapnya berapa gitu ya. Keluar tuh rupiahnya. Bandingin dah sama bikin SRAS yang kalau dirupiahkan berapa. Kira-kira masih lebih menguntungkan nggak? Terus dikasih kurva ya. Iya. Pertama pasti kalau aplikasi nge-spike tinggi. Gitu ya, akhirnya lama-lama makin turun. Biasanya kurvanya makin landai. Ya, jadi poinnya itu manajemen investasinya itu mengkalkulasi, mengkuantifikasi gitu ya, merupiahkan lah gitu ya.
Berarti kalau erat kaitannya dengan sebuah investasi, berarti yang namanya manajemen strategi ASIT gitu ya, istilahnya kita membuat Renstra itu adalah meminimalisir kegagalan investasi. Ya. Bisa dibilang gitu nggak? Iya, betul. Oke. Got it. Oke, kita masuk pertanyaan ya. Udah mulai banyak yang nanya nih, Sobat Ngampus. Udah Bentar. ya. Oke. Adminnya belum mereka. Oke, kita lihat chatting aja ya. Bisa dilihat di chatting Pak Haris di ini dia. Muncul juga. Ada 2 pertanyaannya. Yang nanya sama. Oh, ya. Udah bisa kelihatan, Riz? Di Siapa WhatsApp? tuh? Rahadian Rizkianov. Oke. Jam 5:07. Oke. Waktunya, timestamp-nya. Bagaimana cara menyelaraskan rencana strategi dari sisi IT yang sudah direncanakan bersama, yang sudah dicanangkan bersama manajemen perusahaan, misalnya di akhir tahun untuk rencana tahun depan. Tapi sering berjalannya waktu, di tahun berjalan itu, dari sisi manajemen terdapat adanya penambahan ini itu yang berkaitan dengan bisnis. Sampai-sampai yang telah direncanakan oleh IT sebelumnya, saya harus dipending hingga tahun berikutnya. Waduh. Menyelaraskan. Dinamis ini. Ketemu COVID terus berubah lagi. Gitu. Iya, betul. Oke, betul. Silakan Pak Haris dijawab. Oke, saya punya 2 jawaban. Jawaban pertama adalah melalui review strategi setiap tergantung perusahaan ya, ada yang 3 bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan. Jadi dari strategi tersebut setelah direview ada perubahan ya kita harus siap-siap berubah tuh. Misalnya 3 bulanan, 4 bulanan atau 6 bulanan gitu ya. Jangan 1 tahunan ya, nggak boleh tuh nge-review cuman sekali setahun nggak boleh. Bahaya. Bahaya tuh. Terus jawaban kedua adalah menerapkan semacam skenario planning. Nah, skenario planning ini kita harus bisa mengidentifikasi nih kondisi yang sangat optimis, kondisi yang kita harapkan, desired future kalau bahasanya teorinya, yang kita harapkan nih, kondisi yang kita harapkan, dan satu lagi undesired future lah gitu, yang kondisi yang nggak diharapkan sama sekali gitu, kebalikannya gitu ya. Nah, dan satu lagi adalah kondisi yang memungkinkan ada masa transformasi gitu ya. Jadi masih bisa kita bergerak sesuai dengan yang kita harapkan, cuma ada perubahan-perubahan. Artinya kita bisa menganalisis dari 3 situasi itu. Strateginya pun disusun berdasarkan 3 situasi itu. Banyak dong analisisnya. Iya, itu kerjaan manajemen begitu. Gitu. Nah, itu 2 jawaban saya. Oke, nice. Gitu. Berikutnya pertanyaan nih ya. Orangnya sama, dari Rahadian Rizkianov. Masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, dari skala perusahaan yang tidak terlalu besar, namun si perusahaan tersebut memiliki regulator di atasnya, yang mana sudah menerapkan manajemen serta IT strategik yang sudah kompleks, bahkan sudah berstandar ISO. Nah, sedangkan di bawah regulator itu, saat audit IT menjadi temuan yang mungkin tidak semua perusahaan sudah memiliki budget yang besar. Oke. Ini kayaknya holding ya perusahaannya. Iya nggak sih? Ya, kalau kita bisa diasumsikan holding ya. Tapi kalau holding kan? Tapi kalau regulator enggak sih. Jadi enggak misalnya, ya? Oh, regulator. Oke, BUMN ya. Ini saya perusahaan swasta, saya diatur oleh regulator gitu. Regulator. Oke. Misal kayak Gojek, Grab, Link Aja, dia kan diatur sama regulator tuh. Kemenhub gitu ya. Oke. Misalnya bagian finance-nya dia diatur sama regulator gitu. Pak. Cek ya, ada yang nanya? Iya, kayaknya ada yang raise hand tuh. Ini dulu deh. Oke. Ada pihak regulator mempersyaratkan itu, terus dana kita dikit gitu ya. Karena udah standar ISO ya artinya banyak yang dituntut di situ mungkin ya kali ya, prosesnya harus sudah terstandarkan. Ini saya mau klarifikasi dulu ya, kalau berstandar ISO itu artinya prosesnya sudah terstandarkan gitu ya, bukan berarti prosesnya standar banyak. ISO. Oh, banyak, oke. Bukan berarti banyak, tapi prosesnya sudah terstandarkan. Misalnya proses financial closing saya pasti A, B, C, D, pasti itu. Bukan A, B, C, X gitu. Nah, itu artinya sudah berstandar ISO, sudah terstandarkan. Tapi kalau standar ISO-nya itu terkait sama keamanan, informasi, standar ISO-nya terkait sama pengelolaan data, manajemen data misalnya gitu ya, itu baru beda lagi ya. Gitu ya. ISO itu banyak, jadi maksudnya ISO itu banyak angkanya tuh. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Maka kalau
perusahaan dia uangnya sedikit gitu ya, maka dia harus bisa bikin prioritas. Prioritas itulah yang ada kalau di saya tadi itu di roadmap dibuatnya. Roadmap itu mengacu dari application portfolio itu salah satunya. Gitu kan dari application portfolio tadi ada yang strategik, ada yang high potensial, ada yang support, ada yang apa namanya satu lagi ya tadi operasional. Nah, mengacu dari situ tuh kita bikin prioritas. Uangnya kan dikit nih. Kalau uang segini bisa buat apa ya? Gitu. Cara kedua, cari kemungkinan ya, kalau mungkin memungkinkan gitu ya, pihak ketiga yang menyediakan jasa itu gitu ya. Jadi udah ada tuh pihak ketiga yang bikin aplikasi itu, kita numpang ke dia gitu ya. Tapi kan prosesnya semua sesuai ISO itu ya, dipastikan gitu ya, bisa dua tuh. Jadi misalnya Pak Roni di kantornya nyediain jasa data manajemen gitu kan. Nah, perusahaannya kalau udah pada bikin data manajemen sendiri, nih gue udah siapin. Pakai aja. High cloud gue udah ada nih gitu. Kalau bikin sendiri keluarnya berapa miliar, sama saya cuma berapa 100 juta gitu setahun gitu misalnya. Kan hemat jadi ya, gitu kan. Dua tuh jawabannya tuh. Yang ketiga adalah nih kita perusahaan kita nih kalau bikin begitu itu artinya persyaratan yang dari regulator itu tuh highly structured atau enggak sih? Nah, highly structured itu artinya udah bisa dipetakan nambai prosesnya, udah ketahuan langkah-langkahnya, yang ngerjain tuh bisa kita tahu siapa aja. Udah highly structured dan kita punya kemampuan nggak untuk ngerjain itu? Kalau kita punya kemampuan dan highly structured, kita kerja sendiri aja. Nggak usah mikirin budget. Jangan selalu berharap dari pihak ketiga gitu maksudnya. Ini mentang-mentang ada persyaratan ini, panggil pihak ketiga suruh bikin ini proyek gitu kan. Nah, kalau itu highly structured dan kita punya kemampuan untuk begitu, ada programmernya mungkin, ada database-nya mungkin gitu ya, orang-orang database-nya, ya udah bikin sendiri, hemat kan ya. Nah, 3 jawaban saya itu. Oke, menarik nih. Udah jam 17.23. Ada yang lagi mau bertanya, Sobat Ngampus? Masih kami berikan kesempatan. Oh iya, nih housekeeping sebentar nih, gitu ya. Absensi ada di link itu ya, di link feedback. Jadi sebelum Sobat Ngampus di absen, harus diberikan feedback. Berguna buat kami untuk improve. Pak Haris juga perlu juga, gitu untuk improve. Gitu. Terus minggu depan, sesuai dengan permintaan Sobat Ngampus, banyak yang minta katanya. Ini macam Pak Abdi Hamdani juga gitu ya. Ada Ibu Ade Hani ya, psikolog praktisi HR dan CEO Looping ID. Gitu. Ngomongin masalah jadi high performance employee. Siapa takut? Gue ngeri kalau high performer, takutnya burnout. Itu salah satu apa ya namanya? Salah satu challenge gitu ya. Salah satu challenge itu tuh. Jadi kalau wawancara calon programmer gitu gue tanya gitu, lu punya pacar nggak gitu? Kalau jawabannya nggak punya pacar, oh ya gue rekrut lu. Karena bisa jadi high performance employee. 1 minggu mau ngoding cuy. Nggak ada jadwal pacaran ya. Nggak ada jadwal pacaran. No life. Itu penting banget. Kalau pas wawancara ditanya itu, nggak punya pacar, wah bagus dong gitu. 1 minggu ngapain ya, di rumah aja, wah ya udahlah. Oke. Bersedia ngoding nggak gitu ya? Bersedia kerja nggak 1 minggu? Oh bersedia ya. Betul. Oke. Apalagi nggak ada nih. Kalau nggak ada, kita tutup aja ini kalau gitu ya. Udah 17.25. Oke. Latihan besok minggu depan itu kita juga udah puasa ya. Harusnya udah puasa. Gitu. Ya. Maaf lahir batin. Ini otak tetap hadir buat kalian sebelum itu ya. Ngabuburit lah istilahnya. Ngabuburit sambil nambah ilmu gitu ya. Nanti ke depan tuh saya udah stok pembicara, alhamdulillah sih udah banyak gitu, dan banyak topik-topik yang menarik gitu. Mantap. Harus lah, gila. Penting sekali punya teman banyak lah itu. Wow. Harus. Iya. Channel banyak gitu. Jadi pas diminta buat jadi pembicara, ya senang hati gitu ya. Kebalikannya juga gitu Pak Haris. Saya kalau misalkan mereka juga minta ya, I'm happy gitu ya untuk bantu gitu. So, jadi
saya mohon maaf ya kalau misalkan selama ini kita mau bulan puasa gitu ya. Kalau ada kesalahan dalam membawa cara ngotak gitu ya, tenang saja sobat kampus, sudah saya maafkan gitu. Nggak usah batin khawatir, ya. kabar batin. So, jadi ngotak. Ada closing statement mungkin Pak Haris? Oke. Closing statement-nya Bapak Ibu, abang-abang, adik-adik gitu ya. Mungkin di perusahaannya bisa gitu ya, memanggil konsultan terbaik untuk bikin IT strategic planning gitu ya. Tapi sekali lagi itu cuma bentuknya dokumen. Kalau nggak ada eksekusi ya percuma gitu ya. Closing statement saya, eksekusi kita oke. Planning kita oke, gitu. Rencana oke, tapi eksekusi kita kurang. Hindari itu yang begitu-begitu. Nah, itu statementnya. Kalau saya pernah bilang planning itu tidak mengandung resiko, makanya harganya murah. Tapi ketika manggil Pak Haris menjadi konsultan planning, itu jadi mahal. Betul. Iya. Niat masih boleh gratis. Gitu. Iya. Kalau udah undang Pak Haris untuk membantu planning, yang tadi argumen saya gitu, planning itu masih murah, belum dieksekusi, itu jadi patah gitu. Dia mahal. Gitu. Oke. Jadi kesimpulan adalah manajemen planning ya, arsitektur teknologi informasi, ISIT planning, ISIT master plan, strategic planning, ISIT, banyak lah gitu ya istilahnya gitu. Itu penting banget gitu ya, yang namanya untuk membantu perusahaan, organisasi untuk mencapai value-nya gitu, menjadi enabler untuk menjadi value-nya. Karena penting banget kalau fungsinya IT apa ya gitu ya, seperti tadi Pak Haris bilang gitu, harus bisa dikonversi menjadi angka. Angkanya bisa berupa uang, bisa berupa waktu ya. Dua itu sih sebenarnya dua variabel itu ya Pak Haris ya. Iya. Efisien dan efektivitas itu kan diukur dari dua itu kan. Iya. Uang dan waktu. Betul. Gitu. Jadi benar-benar bisa diukur bahwasanya menyenangkan sih kalau misalnya punya klien tiba-tiba dia happy gitu, karena dua variabel efisiensi dan efektivitas itu bisa tercapai gitu. Mereka happy banget. Kalau happy itu kesenangan bagi konsultan tuh. Ya, konsep dasar project lah Pak Haris, pribadi happy. Iya, betul. Jadi itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih banyak sudah berkenan. Terima kasih. Terima kasih Sobat Ngampus atas pertanyaannya gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Selamat sore.